Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'ah wal ibadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair libtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jamit tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was-sufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul azim summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila mu'allif hadal kitab fi kitabi dalilil falihin lituruqi riyadus sholihin Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki Syai'ul lillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Minum dulu. Awas. Bapak-bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke jilid yang kedua ya, Dalilil Falihin. Jilid pertama sudah kita khatamkan 3 minggu yang lalu. Kita memasuki babu ta'dhimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim ya. Babu ta'dhimi, bab tentang keagungan hurumati muslimin ya, kehormatan orang-orang muslim, wa bayani hukukihim dan menjelaskan tentang hak-hak mereka, wasyafaqati dan keagungan alaihim wa rahmatihim ya, keagungan kepadanya dan kasih sayang kepadanya. Ini biasa ya, di dalam sistematika kitab ini diawali dengan Quran, beberapa ayat Al-Quran, dan juga nanti dilanjutkan dengan hadis ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim hurumatillah, wa may yu'azzim, dan siapa yang mengagungkan hurumatillah ya, kehormatan Allah ya, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka baginya mendapatkan kebaikan
ya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Ini jadi kalau berbuat kebaikan itu ibarat kita melemparkan bola, ya, melemparkan bola ke dinding, maka akan berbalik. Melemparkan bola pingpong, Pak Haji Weli, Pak Dian, atlet pingpong itu akan berbalik juga ke kita. Bahkan di dalam mahfudzat bahasa Arab, mayyajra yahsud, ya, siapa yang menanam pasti akan menuai. Nah, ini juga wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu, siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka baginya khairun, kebaikan, ya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ayat surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, ya, maka baginya, ya, dari ketakwaan hatinya, gitu ya, dari ketakwaan hati. Nah, di sini ada penjelasannya, wa may yu'azzim sya'airallah ay dinullah. Nah, jadi syiar-syiar Allah itu, mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah mengagungkan dinullah, agama Allah. Au faraidul, ya, au faraidul hajj, atau fardu haji. Nah, bahkan bukan hanya faraidul hajj, ya, faraidul ibadah, ya, wa mawadi'i nusukihi au al-hidayah li'annaha min mu'alimul hajj wa huwa awfaqa li dhahiri ma'bad. Ya, jadi syiar-syiar Allah ini, ya, salah satunya fardu haji. Fardu haji ada berapa yang mau berangkat haji? Fardu haji ada berapa? Rukun haji ada berapa? Rukun haji, apa beda rukun haji dengan rukun umrah? Bedanya, kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau umrah tidak ada wukuf, ya. Jadi fardu haji itu ada 6, kalau umrah ada 5, gitu ya. Ya, Pak Haji Weli, jangan lupa. Maka seorang haji itu disunahkan untuk berdoa, Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa damban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minad dhulumati ilan nur, ya. Allahumma, ya Allah, hajjan mabrura, mudah-mudahan haji, ya, haji kami sekalian, haji saya termasuk haji yang mabrur, ya. Karena haji itu ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mardud, ya. Mabrur, haji itu setelah haji orangnya menjadi lebih baik, gitu ya. Mabrur, bukan mabur, ya. Haji mabrur. Jadi haji mabrur itu setelah pergi haji orang itu tambah baik. Itu mabrur. Tapi ada juga haji makbul. Nah, saya pernah nanya ke salah seorang ustadz, apa bedanya mabrur dengan makbul? Kalau mabrur itu di atas makbul. Jadi kalau makbul mah haji itu diterima, tapi diterimanya hanya dari sisi fikih saja, ya.
dari sisi fikih saja artinya terpenuhi rukun dan syarat haji. Tapi boleh jadi belum menambah kebaikan terhadap orang tersebut, ya. Jadi ya pertama mardud ya tuh. Mardud, kalau mardud itu tertolak, ya, tertolak. Jadi bahkan ada salah seorang ustadz yang mengatakan boleh nggak haji dari korupsi, ya. Nah menurut fikih itu boleh, ya, boleh, tapi itu tidak mabrur, ya, tidak mabrur. Jadi terpenuhi rukun hajinya mah. Rukun haji itu pertama apa? Ihram kan. Yang kedua, ya. Lagian nggak ada yang bisa dikorupsi ya. Iya. Ya, tapi memang sebaiknya abdolnya haji itu dari barang yang memang benar-benar halal dan suci. Kan orang-orang kampung mah untuk pergi haji itu nabung, menyisihkan uang dari apa? Dari penghasilan. Yang pergi haji. Ya, orang-orang kampung yang keinginannya kuat, ya, bebelaan, cek Sunda mah bebelaan, hidupnya pas-pasan, yang penting bisa nabung untuk haji. Nah ini salah satu dari penjelasan wa may yu'azzim sya'airallah, ya. Nah tapi tadi satu lagi haji mardud, haji yang tertolak oleh Allah. Ya, boleh jadi tertolak dari sisi fikihnya, boleh jadi tertolak dari sisi tasawufnya. Jadi pulang haji lain tambah soleh, tapi tambah toleh. Nah, kan lawan soleh toleh. Nah, pulang haji malah tambah macet, cek Sunda mah ya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah ini jadi menghidupkan atau mengagungkan syiar-syiar Allah. Bahkan di sini penjelasannya bukan hanya haji, tapi menghidupkan sholat berjamaah, ya. Nah itu juga termasuk wa may yu'azzim sya'airallah, menghidupkan pengajian, menghidupkan puasa, menghidupkan pokoknya segala sesuatu ubudiyah kepada Allah. Nah ini salah satu wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati, ya. Ay fa inna ta'dhimaha minhu min af'ali dzawil qulub, ya. Jadi berasal dari hati yang paling dalam lah, kayak gitulah kurang lebih, ya. Wa qala fi ayatil ukhra wa suratil ukhra, dan di dalam ayat yang lain tentang ta'dhimi hurumatil muslimin dalam surat Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid nah di sini ada penjelasan. Wahfid tawadhu lahum, ya. Tawadhu lahum artinya tawaddulah bagi orang-orang muslim. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan orang-orang muslim. Wahfid janahaka lil mu'minin, ya. Hendaklah kamu merendahkan diri di hadapan orang-orang mukmin, ya. Bagaimana di hadapan orang-orang non mukmin? Nah itu harus yu'azzim sya'airallah. Kalau di hadapan non muslim kita harus mengagungkan syiar-syiar Allah. Supaya apa? Supaya mereka tertarik kepada kita. Tetapi jangan menampakkan kesombongan. Khawatir mereka justru tambah benci kepada kita.
Wa qala fi suratil ukhra. Nah, ini satu ayat lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Man qatala, siapa yang membunuh nafsan, ya, suatu atau seseorang, nafsan itu jiwa, ya, bighairi nafsin, tanpa sebab dia membunuh, ya. Jadi kalau tiba-tiba kita membunuh saja, yang dibunuh bukan orang yang pembunuh, ya. Kenapa? Karena kalau dia pembunuh, maka dia tujibul kisos, ya, itu wajib dikisos, wajib dibunuh lagi. Di dalam hukum kisos itu ada 3, ya. Hukum kisos itu ada pembunuhan disengaja yang disebut dengan qatlu amdin, ada pembunuhan yang tidak disengaja, itu qatlu khotoid, ada pembunuhan yang seperti disengaja. Nah, itu, ya. Jadi kalau pembunuhan disengaja itu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat membunuh dan alat yang biasa dipakai untuk membunuh. Jadi kalau nanya kepada seorang, mau ngapain lo? Bawa golok, gua mau membunuh si fulan. Nah, maka kalau terjadi pembunuhan, dia memang termasuk qatlul amdi, pembunuhan yang disengaja. Hukumannya apa? Hukumannya kisos, dibunuh lagi, gitu, ya. Atau seperti yang kemarin terjadi di Cibinong, ya, di Karadenan, ada mayat dimasukin ke kardus. Itu hari apa ya? Selasa atau Rabu, ya. Masukin ke kardus, sudah dimutilasi, ya, dikirim kepada seseorang di daerah Karadenan, Cibinong. Nah, itu yang melakukannya itu pasti terkena had qatlul abdi, maka dikisos. Jadi kalaupun orang tersebut dibunuh oleh seseorang, maka yang membunuhnya, ya, yang membunuh orang yang membunuh, nah itu tidak terkena had kisos, ya. Maka tidak termasuk kepada man qatala nafsan bighairi nafsin atau au fasadin, ya, atau orang itu di sini penjelasannya kasyirki, orang itu syirik, atau waqat it-tariq, atau orang itu merampok, ya, orang merampok. Ada kemarin kejadian di daerah Lampung, ada orang membegal, dia dibegal oleh 4 orang, kemudian dia melawan, akhirnya 2 orang mati karena dia mungkin jago silat, gitu. Kemudian oleh keluarganya dia dituntut. Nah, itu setelah disidangkan itu tidak terkena had kisos karena dia membela diri, ya. Orang dibegal, kemudian dia melawan, justru begalnya yang mati, maka itu tidak terkena had kisos, ya. Itu yang disebut dengan qat'ut thari, perampok, ya. Atau wasabbata bisanah, atau rajmuz zina, rajmuz zani, orang merajam pezinah muhsan, ya. Zinah itu ada 2, ada zinah muhsan, ada zinah ghair muhsan, ya. Kalau zinah muhsan, zinah yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, selingkuh, ya, udah nikah kemudian tergoda oleh wanita yang lain melakukan perzinahan, maka zinahnya muhsan. Kalau di hukum Islam orang itu harus dirajam. Nah, orang yang merajam, ya, algojo yang merajam itu tidak terkena had kisos karena dia memang tugasnya merajam, dilempari dengan batu sampai mati. Kalau yang melakukannya adalah gadis dan perjaka, itu dicambuk 100 kali, ya.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tapi enak ya di Indonesia mah ya. Orang zina malah dinikahkan. Tapi memang pendapat Syafi'i itu boleh. Orang melakukan zina karena dia sudah hamil kemudian dinikahkan. Tapi dengan catatan apa? Nanti kalau berada di hukum Islam, setelah melahirkan kalau pezinahnya itu muhsan baru dirajam. Ya, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau di Indonesia yang tidak menggunakan hukum Islam, maka itu tidak terkena rajmun. Ya, bagaimana kalau orang melakukan rajam? Maka kemarin kata Pak Ustadz Rafiq itu menyalahi aturan yang ada, karena itu harus diputuskan oleh qadhi setempat, oleh hakim setempat. Jadi kita tidak boleh melakukan main hakim sendiri, ya. Ini paling tidak taubatan nasuha. Ya, atau waqatlu tarikis sholat, orang yang dibunuh karena meninggalkan sholat, ya. Makanya itu termasuk fasadun fil ard. Jadi orang meninggalkan sholat itu dosanya besar. Dosanya besar. Jangan pernah meninggalkan sholat fardu. Karena meninggalkan sholat fardu, itu balasannya apa? Neraka sakor, ya. Dalam Al-Quran dikatakan, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Karena lam naku minal musholin. Jadi orang tersebut karena memang suka meninggalkan sholat. Ya, bapak-bapak, alhamdulillah saya jadi saksi lah. Kalau bapak-bapak ada yang meninggal, bapak-bapak sudah mempertahankan atau memelihara sholat. Ya, makasih Pak Haji. Ya, insyaallah. Dia disaksikan ya Pak Haji. Iya. Ya, jadi kalau ada yang meninggal di antara kita itu harus inna nashhadu, ya, minal muslimin, ya, atau min ibadillah, ya, nashhadu ahlul khair dan lain sebagainya. Ya, jadi harus saling menyaksikan. Nah, di sini dikatakan man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas. Jadi kalau ada seorang manusia membunuh manusia yang lain tanpa sebab, ya, tanpa sebab dia membunuh atau tanpa sebab dia fasad fil ard, faka'annama qatalan nas jami'an, maka sesungguhnya dia telah membunuh semua manusia. Nah, ini perumpamaan, ya. Nah, di sini dikatakan fa'an nama qatalan nas jami'an min haitsu innahu ataka hirmatud dima, ya, wasanul qatl. Nah, ini disebut dengan perumpamaan lah, ya, disebut dengan ya, dalam sebuah perumpamaan itu kalau kita membunuh satu orang itu diumpamakan membunuh semua orang. Nah, ini juga kebalikannya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, dan siapa yang memberikan kehidupan atau menghidupi seorang saja faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seolah-olah dia telah memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Ya, jadi bapak-bapak kalau memberikan kehidupan kepada seorang, siapa seorangnya? Orang yang miskin, orang yatim, gitu ya, dan lain sebagainya, itu pakaan nama
ahyan nasa jami'an, seolah-olah dia telah memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Apalagi yang diberikan kehidupannya adalah orang yang berpengaruh, ya, orang yang berpengaruh yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sudah pasti faka'an nama ahyan nasa jami'an. Itu ayat Al-Qur'annya. Sekarang hadisnya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa, semoga Allah meridhai kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Mukmin yang satu dengan yang lainnya ibarat sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dahu, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bahkan Rasulullah wasabbaka baina asabihi. Nah, Rasulullah itu apa? Merajut jari-jari tangannya. Jadi begini. Kata Rasulullah wasabbaka baina asabihi. Jadi ibarat jemari yang saya rajut ini kayak gini. Nah, ini mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya harus saling menguatkan. Jadi jangan sampai mukmin yang satu dengan yang lainnya saling melemahkan. Kenapa? Ya karena dengan berbagai sebab. Ada orang yang ketika si fulan naik naik pamornya, dia iri, wah awas loh, gua turunin loh. Padahal dia sesama mukmin. Nah itu nggak boleh. Jadi justru kalau ada teman kita yang ingin maju, kita dukung, gitu ya, kita dukung biar maju gitu. Misalkan Pak Ustadz Rosid mau menyelesaikan disertasinya, kita dukung, ya, kita dukung, kita support kan. Kalau di sini ada doktor ya, kan lumayan. Ini bukan mondok di kantor ya. Ada dokter mondok di kantor ya. Ya jadi harus mendukung. Atau misalkan anak-anak kita ada yang mau pesantren gitu, nggak punya biaya, ini harus patungan. Harus patungan. Asal di pesantrennya jujur ya. Kenapa? Karena ini investasi untuk Batavia masa yang akan datang. Ya, si Ijul pesantren, ya itu harus kita dukung. Ya, jadi mudah-mudahan di pesantrennya jujur terus mendalami tafakuh fiddin. Saya ingat dulu kalau berangkat ke pesantren itu pasti banyak yang bekelin. Saya keliling bekelin. Atau saya dulu waktu berangkat kuliah, kata umi saya tuh nguriling heula ka dulur-dulur ya, itu pasti ya. Iya, salaman pasti itu ngamplopin. Nah, iya, itu yang ngamplopin itu dapat pahala itu. Ya. Nah itu ya. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu wa sabbaka baina asabihi. Hadis berikutnya wa anhu, dan juga dari Abu Musa qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man marra fi sayyin, man marra siapa yang melewat fi sayyin ya, dalam sesuatu min masajidina ya, ke masjid gitu ya, au aswakina, atau ke pasar-pasar kita, wa ma'ahu nablun, dan dia membawa nablun itu anak panah ya, fal yumsik, maka harus diamankan gitu ya. Au liyakbid ala nisolaha bikaffihi ayyusiba ahadan, supaya si anak panah itu apa? Bikaffihi ayyusi
ayyusib ahadan, tidak menimbulkan musibah kepada mukmin yang lain. Cek Sunda mah teu nyolok eta si anak panah teh. Lagi bawa anak panah ngelewat ke orang banyak. Nah itu harus diamankan ya. Kalau perlu si anak panahnya itu harus dipegang supaya tidak menusuk kepada yang lain. Ya, minal muslimin minha. Nah, dari orang-orang muslimin minha daripadanya. Jadi artinya kita kalau membawa sesuatu yang membahayakan itu harus diamankan supaya tidak membahayakan orang lain. Ya, bapak-bapak bawa motornya motor trail, itu jangan mengganggu yang lain, itu nggak boleh. Ya, bawa mobil sengaja mobilnya dibuka apanya, knalpotnya, itu mengganggu ya. Pak Haji Weli ya. Ya, bahkan kalau melewat gitu ya, kita harus permisi. Maaf ya, apalagi banyak orang lain di jalan, apalagi di pasar gitu ya. Jangan justru mengganggu. Kenapa? Karena itu tidak termasuk akhlak yang baik. Ya, jadi kayak gitu. Ini hadis sampai mengurusi masalah anak panah gitu ya. Anak panah yang khawatir nusuk kepada orang lain yang kita lewati gitu. Nah, ini hadis yang lainnya. Wa anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, masalul mu'min fi tawaddihim. Nah ini ya, ini juga hadisnya populer ya. Perumpamaan mukmin fi tawaddihim, dalam saling mencinta, wa tarahumihim, dan saling kasih mengasihi, wa ta'atufihim. Ta'atu fihim itu sawaun kana min tarahumihim, sama aja dengan tarahumihim, saling mengasihi. Kama salil jasad, sebagaimana jasad ya, tubuh kita. Idastaka minhu udwun, apabila sakit ya, maka yang lain pun sakit. Tada'alahu sairul jasad, maka yang lain anggota tubuh pun harus ikut sakit ya. Apa? Bisyahri wal huma, dengan tidak bisa tidur, wal huma, dan juga badan menjadi demam ya. Bapak-bapak kakinya terkena beling, berdarah, itu kan apa, mata nangis ya karena sakit gitu, bocah ini mah. Terus badan menjadi meriang karena infeksi. Nah, ini harusnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti itu. Ya, harus tolong menolong gitu ya. Ya, harus saling membantu. Paling tidak merasakan, paling tidak mendoakan. Jadi kalau yang satu terkena musibah itu jangan syukurin lu, jangan gitu ya, tuh kan, syukurin lu, jangan gitu ya. Kalau merasa sesama mukmin mah harus ditolong, paling tidak didoakan ya. Kalau nolong secara materi nggak bisa, paling tidak diberikan motivasi lah. Muttafaqun alaih. Jadi seperti itu ya, kalau kita terkena sesuatu itu harus ya, Entahnya aja. Kalau punya. Iya. Ya, di hadis yang lain, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, berkata, qabbalan nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencium ya
Al-Hasan bin Ali terhadap cucunya Hasan bin Ali, ya, radhiyallahu anhuma. Wa indahu, dan ada salah seorang sahabat, ya, namanya Al-Aqra' bin Habis, ya, namanya Aqra' bin Habis. Faqala, berkata, si Aqra' itu berkata, innali asyrata minal waladi, saya punya 10 anak, ma qabbaltu minhum ahadan, saya mah enggak pernah mencium satu pun, kata si Aqra' bin Habis itu. Panadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul melihat si Aqra' tersebut. Faqala, dan bersabda, ya, empok si Aqra' itu, kata Rasul, malla yarhamu la yurham, ya, siapa yang tidak mengasihi, tidak mencintai, la yurham, maka tidak akan dikasihi, ya. Jadi kalau sama anak itu harus sayang. Apa Haji punya anak suka dicium-cium enggak? Tapi bukan berarti dimanjakan. Kan ada tuh anak itu dimanjain. Nah, kalau dimanjakan itu suka minculak tuh aja. Minculak? Kasih dikali cucunya. Ngerti gak minculak? Minculak itu ngelunjak, ya. Jadi sama anak itu harus disayang, tapi jangan dimanjakan. Kalau dimanjakan suka ngelunjak, songong, ya. Nah, makanya amanah itu harus dididik, tapi jangan dimanjakan. Nah, sebagaimana Rasulullah menyayangi kedua cucunya itu banyak hadis yang mengatakan seperti itu, ya. Bahkan cucunya Hasan dan Husain itu yang mengakikahkan itu Rasul, ya. Karena Ali bin Abi Thalib itu salah seorang sahabat yang miskin, ya. Miskin, Ali, Fatimah gitu, ya. Bahkan diakikahkannya oleh kakeknya dengan menyembelih gibas. Nah, itu, ya. Nah, ini kata si Aqra', gua mah punya anak 10 nggak pernah gua cium, gitu, ya. Nah, itu kata Rasulullah, mal la yarhamu wa la yurhamu, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang, ya. Ya, saya juga dulu bocah saya waktu masih kecil mah cium-cium. Sekarang udah gede kan malu dicium. Ayah nih. Iya. Ya, tapi kalau Nama orang yang saya cium, Pak. Nama orang yang saya cium. Si Abil dicium enggak? Ya. Enggak mau. Ya, hadis berikutnya, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qadima nasun minal a'rab, ya, dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, qalat berkata, qadima nasun, telah datang nasun beberapa orang, minal a'rab, dari orang-orang Arab, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqaulu, mereka berkata, atuqabbaluna sibanakum, ya. Apakah Rasul mencium, ya, anak-anak kamu, ya. Iya. Nah, Rasulullah ditanya oleh sebagian, bukan orang-orang yang datang, orang-orang Arab yang datang kepada Rasulullah, atuqabbaluna sibanakum, ya, sibyanakum, ya. Faqalu, kata Rasulullah, na'am, ya, saya menciumnya. Qalu, mereka berkata, lakinna wallah ma tuqabbil, lakinna, tetapi kami, wallah, demi Allah, ma nuqabbil, tidak pernah menyium anak-anak, ya. Faqala, maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku an kana naza'a min qulubikum ar-rahmah, ya, apalah daya, ya, demi Allah, ya, demi Allah, naza'a min qulubikum rahmah, ya, yang di dalam hatimu ada rahmah. Rahmah itu kasih, ya, rasa kasih. Rasulullah sambil menjawab melihat kepada beberapa orang dari Arab yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak Rasulullah ada berapa? Sholawat anak-anak itu? 7. Ada 7 katanya, ya. Berapa laki-laki? 3 laki-laki, 4 perempuan, ya. Ya. Tapi anak-anak Rasulullah itu yang laki-laki pada meninggal, ya. Salah satu anak laki-laki itu namanya Ibrahim, ya. Rasulullah itu sangat sedih ketika anak laki-lakinya meninggal. Kenapa? Nah, ini mungkin juga sudah rahasia Allah. Kalau anak laki-lakinya tumbuh menjadi dewasa, nah itu khawatir dijadikan disebut atau dianggap nabi oleh para sahabat, gitu. Padahal Rasulullah itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Tapi anak-anak perempuannya ya tumbuh besar sampai menikah dengan para sahabat. Salah satunya Fatimah Az-Zahra. Coba lagi, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Yang Ummu Kulsum dengan Ruqayyah itu nikah dengan Utsman, ya, makanya Utsman terkenal dengan Dunurain, yang memiliki 2 cahaya. Ya, kenapa? Karena putri Rasul dua-duanya nikah dengan Utsman, tetapi yang satu meninggal, baru nikah lagi dengan yang satunya lagi. Habis, ya. Satu lagi deh, ya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum linnas, ya, jika kamu sholat dengan banyak manusia, ya, artinya jadi imam, fal yukhaffif, maka ringankanlah, ya. Kenapa? Fa inna fihim, maka kenapa si imam harus meringankan sholatnya? Kenapa? Fa inna fihim ad-dhaif, karena boleh jadi makmum ada yang lemah, ya, wasakim, dan ada yang sakit, wal kabir, dan ada yang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, dan apabila sholat kamu sendirian, fal yutawil, maka silahkan perpanjang, ya. Bacaannya mau 1 juz silahkan, ya. Rukunya mau panjang silahkan, sujudnya mau panjang silahkan. Ya, masya. Nah, ini kata Rasulullah, jadi kalau menjadi imam jangan lama-lama, gitu, ya. Kenapa? Karena khawatir makmum ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada yang tua, ya. Tapi kalau sholat sendirian, Rasulullah sholat tahajud itu sampai bengkak kakinya, ya, karena saking lamanya berdiri, terus sampai jidatnya hitam karena sujudnya lama, ya. Tapi kalau Rasulullah jadi imam tidak pernah lama-lama, ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan, ya. Bisa diamalkan oleh saya sendiri dan oleh jamaah yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.